Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Sambil makan dok, nggak apa-apa ya nanya-nanya ya dok. Nah, ada kan daging, ada juga jeroan. Terus bagian manakah yang rendah lemak di jeroan ini? Kalau kita bicara jeroan itu umumnya lemaknya cukup tinggi, Dokter Ekles. Makanya kita suka bilang kalau bisa lebih baik makan dagingnya aja daripada makan jeroannya. Tapi jangan salah, jeroan juga punya banyak kandungan zat gizi yang bermanfaat. Salah satunya adalah B12, kemudian vitamin B, kemudian zat besi. Contohnya pada hati juga kaya akan zat besi. Jadi ya memang, tapi kalau disuruh milih antara si daging merah dengan si internal organ atau si jeroan itu, memang lebih baik dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi daging merah dibanding jeroan. Oke, disarankan ya? Disarankan, kalau harus memilih ya, kita memilih daging merah. Kalaupun jeroan bagian mana ya tergantung ya, karena beda-beda ya? Tergantung, tapi yang paling banyak kalorinya adalah bagian paling banyak lemaknya. Salah satunya adalah otak. Otak ya? Nah, makanya kalau kita makan otak itu kan enak banget ya Dokter Ekles ya, pernah coba lah pasti ya. Karena dia tinggi akan lemak. Oke, berapa batas sih konsumsi jeroan? Sebenarnya untuk konsumsi jeroan kita tidak ada guideline-nya. Jadi kalau ditanya berapa konsumsinya ya sebenarnya memang nggak ada guideline. Nggak ada patokan, yang penting bijaklah secukupnya. Kalau ada kolesterol, ada hipertensi ya otomatis ya harus kurangi ya. Betul, kita cari bahan makanan sumber lain yang kandungan gizinya hampir sama gitu ya, masih banyak Dokter Ekles. Setuju. Nah, tertarik nih, dokter kan bilang tadi sampai torpedo nih. Iya. Kan selain jeroan, ada katanya torpedo yang disukai masyarakat di rumah nih. Fakta atau mitos? Katanya torpedo bisa meningkatkan stamina pria. Nah, ini adalah mitos. Mitos. Kenapa dok? Kita tahu ya, yang namanya torpedo itu kan adalah testis ya. Jadi selalu berpikiran, oh kalau testis artinya organ yang penting buat para laki-laki, maka kalau dikonsumsi itu juga akan memberikan imbas untuk tubuh kita. Nah, kalau dari beberapa penelitian bahwa dikatakan nggak ada tuh efeknya gitu. Meskipun kita berpikiran, oh mungkin karena dia mengandung hormon gitu ya. Karena ada hormon testosteron ternyata nggak terbukti juga gitu. Dan kalau bicara hormon pastinya harus di bawah asuhan dokter. Jadi kalau dari nutrisi, apalagi dari kami para dokter gizi, harusnya seperti itu memang kita nggak ada penelitian. Benar. Jadi itu adalah mitos. Nah, kita berbicara seperti di depan kita kan dok ada sate yang udah diolah. Itu dianjurkan nggak dok? Kalau diolah kayak gini? Baik. Jadi ini ada dua pengolahan nih Dokter Ekles. Ada yang dalam bentuk dibakar, namanya sate, tapi ada juga yang dalam bentuk sup. Kandungan nutrisinya gimana? Betul, kandungan nutrisinya sebetulnya hampir sama ya. Cuman kalau disuruh memilih, maka lebih baik memilih yang bentuknya sup. Oke, kenapa dok? Nah, kalau dibakar, Dokter Ekles lihat nggak sih, kadang-kadang suka ada yang warnanya hitam. Setuju. Nah, warna hitam ini efeknya kurang baik untuk tubuh kita karena dia bisa menimbulkan risiko untuk terjadinya kanker pada saluran cerna. Benar. Kok bisa? Karena yang dibakar ini adalah kumpulan dari ada asam amino atau golongan dari protein. Kemudian ada gulanya di situ. Kemudian ada lemaknya. Makanya kalau dibakar tuh wanginya, aromanya luar biasa kan Dokter Ekles ya. Tapi dia bisa menghasilkan zat-zat yang bersifat karsinogenik. Jadi karsinogenik artinya bisa meningkatkan risiko timbulnya kanker. Nah, jadi disarankan memang yang ini ya. Yang ini akan lebih baik dibandingkan dengan cara dibakar. Tapi kandungan nutrisi kalau sudah diolah begitu tetap bagus kan? Ya, tetap hampir sama sebetulnya. Kandungan nutrisinya hampir sama. Ataupun diolah dengan jenis makanan yang lain? Ya, hampir sama. Nggak berubah terlalu banyak. Yang berubah adalah kalau Dokter Ekles dalam pengolahan Dokter Ekles tambahkan. Misalnya Dokter Ekles bikin gulai. Artinya Dokter Ekles tambahkan santan. Maka kandungan nutrisinya berubah. Kalau dengan cara dibakar, kadang-kadang orang suka menambahkan minyak Dokter Ekles. Nah, kalau Dokter Ekles tambahkan minyak, maka kandungan nutrisinya juga berubah. Ya, jadi sebenarnya kalau daging ketemu daging, maka kandungan nutrisinya tidak berubah. Tapi yang berubah adalah kandungan yang Dokter Ekles tambahkan. Itu yang membuat perubahan. Oke. Nah, dokter kan singgung tadi yang gulai. Jadi selain sate, sup, gulai kan itu kan dicampur santan ya. Betul. Tapi amankah dikonsumsi untuk penderita kolesterol tinggi? Iya. Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa penasaran? Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles.
Ada pertanyaan nih, boleh nggak sih glutathione diminum secara oral? Bisa-bisa aja sih, asal sesuai dosis yang dianjurkan. Biasanya tuh setiap hari 250-500 mg per hari. Dan supaya Eccles Friends tahu, glutathione itu adalah antioksidan. Otomatis anti radikal bebas. Jadi sebenarnya bagus banget untuk tubuh dan untuk kulit juga. Nah, otomatis selain anti radikal bebas, fungsinya menjaga imun tubuh, mendetoksifikasi hati, dan bermanfaat juga kulit, bisa untuk mencerahkan. Tapi memang butuh proses ya, dan dibarengi dengan lifestyle yang baik ataupun perawatan daily skincare. Nah, ayo komen siapa yang di sini pernah atau sering minum glutathione. Bisa komen di bawah ini.